guys, balik lagi bersama gue Firdaus Designer ini. Gue Nisa. Dan sebentar lagi kalian akan segera menonton The Vlog. Reklamasi Teluk Jakarta. Pulang. Reklamasi Teluk Jakarta yang sempat jadi topik hot bulan April lalu. Hot banget, sampai pas gue kemarin tes LPDP, topik itu nggak cuma keluar pas LGD tapi juga pas esai on the spot. Oke, wajar kali ya, karena DKI Jakarta itu sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Ya, dan juga sebagai ibu kota dari negara, DKI Jakarta merupakan wilayah yang terdepan dari segi kemajuan infrastrukturnya. Ya, sehari-harinya di DKI Jakarta juga banyak banget kegiatan strategis, mulai dari kegiatan bisnis sampai kegiatan pemerintahan. So ya, emang DKI Jakarta memiliki peran yang penting bagi kemajuan perekonomian bangsa. Terus apa hubungannya sama The Vlog kali ini? Apa hubungannya sama reklamasi itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Oh, mungkinkah? Sebagai provinsi yang memiliki peranan penting, DKI Jakarta masih menghadapi tantangan di masa depan yang serius. Salah satunya adalah banjirop. Sok jelasin deh banjirop. Banjirop adalah banjir yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut. Jadi sebetulnya banjirop itu sifatnya alami. Cuman permasalahannya di Jakarta saat ini, Here it is sinking about 10 to 20 centimeters per year. hal ini mengakibatkan kondisi tanah di pantai utara Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian air laut. Nah, ini juga yang mengakibatkan air di sungai akhirnya tidak mengalir ke laut, tapi justru sebaliknya. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan juga pemerintah DKI Jakarta akhirnya sama-sama berkolaborasi sejak bertahun-tahun yang lalu untuk mengatasi dan mencegah permasalahan dari banjirop ini. Kerjasama antara tiga pihak pemerintah ini akhirnya menghasilkan proyek yang dinamakan Jakarta Coastal Defense Strategy yang dimulai tahun 2009 sampai tahun 2012. Penanggulangan banjir ini akan dilaksanakan dengan membangun Great Sea Wall atau tanggul raksasa. Perlindungan terhadap DKI Jakarta ini selanjutnya dikenal dengan Proyek Nasional Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau dikenal juga Great Garuda. Ya, proyek ini nggak cuma menanggulangi banjir, tapi juga merupakan solusi terintegrasi yang memberikan perlindungan banjir, penyediaan air bersih, sanitasi, dan juga pengembangan wilayah pesisir. Tapi sebenarnya dari solusi-solusi itu ada nggak sih solusi lain buat mengatasi ini? Selain solusi tersebut, sebenarnya ada dua solusi lain sehingga total ada 3 solusi alternatif untuk mengatasi banjirop Jakarta. Yang pertama adalah menelantarkan Jakarta Utara. Akan tetapi, menurut kajian dari tim NCICD, menelantarkan Jakarta Utara akan mengakibatkan 4,5 juta warga yang harus direlokasi. Kemudian juga ada lahan dan juga produk real estate yang bernilai hingga 103 miliar US dollar yang akan dihanyutkan oleh air. Solusi kedua adalah menguatkan tanggul yang ada di darat, meninggikannya setinggi 7 meter, kemudian kita membangun waduk seluas 100 km persegi. Namun, resiko terjadinya kebocoran apabila kita menggunakan tanggul di darat saja akan lebih tinggi ketimbang ketika kita menggunakan solusi ketiga, yaitu membuat tanggul lepas pantai yang raksasa. Sama juga dengan solusi sebelumnya, waduk akan dilengkapi dengan pompa sehingga air muka dari waduk akan diatur lebih rendah daripada air muka dari sungai, sehingga air dari sungai dapat mengalir dengan alami ke waduk. Terlaksananya pembangunan tanggul lepas pantai ini akan memberikan perlindungan yang kokoh sampai dengan 2080, sehingga akan memberikan waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan program pengurangan penurunan muka tanah. Jadi nggak cukup ya kalau cuma punya tanggul darat, tapi harus ada tanggul lepas pantai gitu ya. Tapi kalau kayak gitu bukannya jadi lebih mahal gitu? Ya, jadi emang bener banget ya. Nah, estimasi dari tim NCICD memperkirakan bahwa pendanaan minimum itu adalah 12 miliar dolar. Nah, itu nggak mungkin lah kalau pakai APBN semua bisa bocor kan. Oke, gue tahu. Karena dana yang dibutuhin itu banyak banget, supaya ada nilai sosioekonomi dan menarik buat pihak swasta, jadi harus ada komponen-komponen lain gitu. Benar banget. Tapi ini adalah diagram alirnya. Salah. Ini. National Capital Integrated Coastal Development yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta.
Berdasarkan rapat transfer of knowledge yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, proyek NCICD ini memiliki 9 komponen. Apa aja nih? Yang pertama ada tanggul laut, Untuk nahan banjirnya, ada waduk retensi, buat nampung airnya, ada stasiun pompa, buat mengatur ketinggian waduknya, sistem air bersih dan sanitasi air limbah, buat ngolah air di waduknya, penataan ruang dan reklamasi. sebesar 1.250 hektar Terus ada proyek jalan tol dan juga MRT. yang akan menghubungkan Bekasi dan Tangerang dan juga akan dibangun MRT pada tahun 2022 Terakhir ada pelabuhan laut dan udara. untuk menanggulangi pelabuhan yang udah nggak muat lagi. Jadi kurang lebih gambarnya kira-kira kayak gini. Mantap, besar. Oke, jadi kalian sekarang udah tahu apa itu NCICD. Dan gimana alur pikir pemerintah sampai akhirnya menetapkan kebijakan untuk melaksanakan NCICD ini. Ya, tapi di luar pertimbangan itu semua, proyek ini menuai pro dan kontra. Beberapa menyampaikan bahwa satu, proyek reklamasi ini hanya akan menguntungkan kalangan atas saja. Ya, hal ini bisa dilihat dari rencana komposisi penggunaan lahan 17 pulau hasil reklamasi, yang mana 57% untuk apartemen, 31% untuk perkantoran, 7% untuk retail, dan 6% untuk industri. 57317 101 dong. Iya, satu ya. Ya, nggak tahu saya, tapi kalian bisa baca beritanya di sini. Detik sih. Iya. Udah lanjut. Kedua ada berbagai persoalan izin yang belum selesai, terutama izin soal AMDAL. Check this out. Pertama, bahwa AMDAL pulau-pulau yang sifatnya tunggal itu dinilai belum cukup karena kita harus lengkapi dengan kajian kewilayahannya. Jadi istilahnya kajian lingkungan hidup strategis. Ketiga, proyek ini bisa mengancam kesejahteraan nelayan karena lokasi mata pencarian mereka akan menjadi lebih jauh pasca reklamasi dilakukan. Terus ada apa lagi ya Nisha? Ya selain nelayan, banyak juga warga yang akhirnya harus direlokasi karena pelaksanaan dari proyek NCICD ini. Perkara ini sering banget dipertimbangkan oleh pemerintah, mungkin bukan cuma dalam kasus Pantai Utara Jakarta, tapi juga dalam kasus relokasi-relokasi lainnya. Seringkali pemerintah lupa untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial akibat merelokasi warga, karena ya namanya juga memindahkan manusia, bukan barang. Pasti ada dampak-dampak sosial yang mungkin jauh lebih rumit dan perlu pertimbangan matang. Dan lagi juga karena pemindahan warga ini kan bukan soal memindahkan dari satu tempat ke tempat lain saja, tapi juga perkara perubahan mata pencaharian, perubahan kebiasaan hidup, atau mungkin perubahan masalah lingkungan dan budaya juga. Selain itu, seorang dosen dari ITB yang bernama Muslim Win PhD, beliau berpendapat bahwa pembangunan giant seawall dalam mega proyek NCICD bukanlah solusi yang tepat karena selain memakan dana yang besar, mengharuskan ratusan ribu warga untuk pindah, serta mengharuskan untuk menutup PLTU Muara Karang, giant seawall justru akan memperparah kondisi lingkungan Teluk Jakarta karena akan memerangkap polutan ke dalam daerahnya. Hal ini disebabkan karena bukaan yang direncanakan akan dibangun tidak akan cukup untuk melakukan sirkulasi air. Muslim Win ini juga berpendapat bahwa perbaikan mutu air seharusnya difokuskan pada bagian hulu sungai, bukan malah menampung di hilir lalu membersihkannya. Jadi banyak juga ya sebenarnya pendapat kontra yang gitu. Iya banyak ya. Terus menurut lu gimana nih? Ya lu sebenarnya tuh sepakat nggak sih sama proyek ini? Enggak lah. Kenapa tuh? Ya gimana ya, soalnya urgensinya menurutku nggak ada, bukan nggak ada mungkin, tapi ini bukan satu-satunya solusi. Soalnya kalau ini dijalanin menurut gue yang diuntungin ya cuman kepentingan orang-orang tertentu gitu. Soalnya sekarang gini deh, lo bayangin masyarakat-masyarakat yang butuh perhatian lebih dari pemerintah, kayak nelayan-nelayan kecil gitu ya, kayak lo gitu. Itu kan mana mungkin gitu bisa beli apartemen hasil ya di pulau reklamasi. Wah, itu gila, gue gak akan sanggup. Gak mungkin kan. Nah kalaupun ia dikasih gitu kan rumah di situ tapi mata pencarian mereka hilang, ya percuma gitu. Nah terus kalau misalnya argumennya soal air bersih gitu kan udah jelas kalau Great Sea Wall itu nggak menjawab. Jadi malah sanitasi segala macam juga lebih mahal gitu. Jadi ya apalagi yang lagi didukung sama pemerintah kalau bukan kapitalis itu kan. Iya benar kan? Iya. Terus menurut lo gimana solusinya? Kalau solusi ya menurut gue tenggelamkan aja lah. Gila, ini yang nonton jadi Jakarta Utara dulu. Ya tapi ya gimana coba kalau misalnya lo bikin Jakarta lebih nyaman, terus orang lebih banyak datang, terus tanahnya juga turun lagi, ya udah tenggelam sendiri
sih kan. Menurut gue gimana coba? Nah, menurut gue ya gue sebenarnya sepakat sih. Ini emang ya gak berlebihan lah kalau bilang reklamasi dari 17 pulau ini itu cuma menguntungkan kaum kapitalis aja. Ya itu nggak berlebihan lah. Tadi kan kita udah bahas. Terus apalagi ini mengorbankan pihak-pihak lain lagi kan. Waduh, mana ya? Tapi menurut gue mau ditolak bagaimanapun, menurut gue sih pemerintah bodo amat dan pastinya ya ini bakal tetap lanjutin. Kenapa? Karena ini udah dari lama. Ini proyek udah dikaji udah lama. Udah banyak pihak yang udah terlibat, udah yang ada yang ditangkap kan tadi kan. Nah itu udah banyak yang terlibat dan udah lama kajiannya dan ini langsung dari presiden. Jadi menurut gue sih ini Jadi bakal lanjut gitu. iya, habis moratorium 6 bulan ini juga pasti lanjut lagi. Oke. Terus Iya sih, terus tuh gini, proyek ini tuh ya bikin gua agak jadi nggak bingung lagi sama sosok Fauzi Bowo. Jadi Fauzi Bowo ini kan sebenarnya keren gitu menurut gua sih. Gua suka ngepo-ngepoin. Gua suka ngepo-ngepoin orang gitu kan. Kalau jadi pejabat tuh dia lulusan mana. Nah, Fauzi Bowo ini dulu sempat di Jerman, dia bahkan pernah jadi duta besar di Jerman. Ya kan? Terus dia pernah kuliah sampai doktor di Jerman juga. Terus dia pernah jadi dosen di UI juga. Ya kan menurut gua harusnya orang kayak gitu tuh super kan. Tapi kayak gua ngeliat pas lagi ngejabat tuh kayak gua nggak ngeliat pemberitaan positif nggak sebanyak yang sekarang gitu. Gua nggak ngerti kenapa. Jadi nggak mau ngapain. Iya kayak nggak ngapain gitu. Padahal hebat gitu kan latar belakangnya, gua nggak tahu kenapa. Nah tapi setelah ada proyek ini ya, ini jadi gua nggak bingung lagi karena menurut gua kalau NCICD ini tuh jadi, ya itu adalah salah satu dari prestasi beliau. Iya kan, soalnya dia kajiannya udah dari zaman beliau. Oh jadi presidennya juga, ya kan? Iya. Dari periode beliau gitu ya. Iya. Dan gue yakin dia pasti bete gitu pas kemarin kalah lawan Bapak Jokowi gitu kan. Soalnya dia udah capek coy ngurusin ginian gitu kan, terus Gue yang capek-capek, lo yang dipuji-puji gitu ya. aduh, ya gitulah. Oh iya, FYI, jadi kondisinya sekarang Presiden kita, Bapak Joko Widodo, memutuskan untuk meneruskan moratorium Teluk Jakarta hingga 6 bulan mendatang. Dan itu beritanya April. Ya, semoga dengan begitu berbagai macam hal yang belum dilengkapi, termasuk dokumen AMDAL, juga mungkin nasib para nelayan yang belum jelas itu bisa dicari solusi terbaik. Amin. Nah, Udah kali ya? ya udah kali ya. udah terlalu panjang, kita juga udah lupa waktu. Lupa waktu. Sungguh menyenangkan hati. Hingga waktu bentar lupakan. Oke, cukup sekian dari kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to click like, comment, and subscribe. Nah, gua Firdaus. Gue Nisa. Kita mau undur diri dulu dan assalam. Waalaikumsalam. Bersama-sama. Ya, The Vlog ini bisa terlaksana berkat skripsi dari teman gue yang namanya Clara Dikal Floriani. Wah, banget skripsinya tuh 200-an halaman. Skripsi gue cuma 1/11-nya. Ya, kalau misalnya kalian belum nonton The Vlog gue yang sebelumnya, kalian bisa nonton di situ ya. Diklik aja langsung itu linknya. Terus kalau kalian mau ngasih saran tentang video yang bakal gue bahas selanjutnya, kalian bisa langsung komentar di bawah. Silakan komentar. Kalian mau gue bahas apa lagi buat selanjutnya. Sekali lagi terima kasih udah nonton The Vlog gue sampai habis dan sampai jumpa.